Belilah perusahaan yang memperkaya semua pemegang sahamnya dengan adil. Janganlah membeli perusahaan yang hanya memperkaya pemegang sahamnya yang merangkap sebagai komisaris dan direksi. Oke, jumpa lagi dengan Edwin di channel analisis laporan keuangan. Sesi kali ini masih request gitu ya, sebelumnya bahas GIAA, sekarang mau bahas GMFI-nya ya, Garuda Maintenance Facility Aero Asia gitu. Kita lihat apakah sama menariknya dengan GIAA, ya kita nanti cek bersama-sama. Jadi disclaimer dulu, video ini disusun oleh saya sendiri, Edwin, dengan tujuan sharing analisis dari sudut pandang pribadi saya. Jadi isi materi ini sifatnya hanya edukasi dan informasi umum, bukan rekomendasi investasi dan tidak dimaksudkan sebagai ajakan beli, jual, atau hold saham yang dibahas ya, GMFI. Jadi setiap keputusan investasi itu adalah tanggung jawab masing-masing teman-teman ya. Jadi do your own research, silahkan analisis sendiri gitu ya. Jangan percaya sama saya dan jangan jadikan analisis saya ini sebagai analisis yang utama gitu. Oke, jadi untuk menilai perusahaan yang berada di bursa efek, sebelum saya beli, saya selalu gunakan 3 kriteria utama. Yang pertama adalah perusahaan yang membagikan dividen gitu. Kenapa perusahaan harus membagikan dividen? Karena perusahaan yang membagikan dividen adalah perusahaan yang sudah terbukti untung dari unit bisnisnya gitu ya, bukan untung di atas kertas gitu ya. Jadi keuntungannya itu disisihkan oleh perusahaan dan bisa dinikmati oleh kita pemegang sahamnya ya, ditransfer langsung ke rekening kita ya, bisa dibelanjain bebas, beli apa aja gitu. Dan pastinya perusahaan membagikan dividen adalah perusahaan yang pro kepada pemegang sahamnya, yang ingat kepada pemegang sahamnya. Jadi kalau nggak bagi dividen, hati-hati, bisa jadi hanya memperkaya segelintir pihak aja ya. Biasanya targetnya itu ya itu top tier manajemen ya, komisaris dan direksi gitu. Karena ingat gitu ya, karena kita itu keuntungan cuma ada 2 ya, dari dividen dan dari capital gain. Sedangkan kalau misalnya untuk para pemangku pejabat perusahaan gitu ya, mereka udah dapat dari gaji tetap ya. Untuk top manajemen ini gaji sudah ratusan juta gitu. Jadi kalau misalnya mengelola perusahaan dengan tidak dengan profesional atau asal-asalan, harga saham yang anjlok terus, udah nggak perlu pusing lagi karena gajinya sudah masuk kantong gitu. Dan pasti kalau memang teman-teman sudah menemukan gitu ya, perusahaan yang bagi dividen, yang punya kondisi bisnisnya sehat, pastikan ya teman-teman itu membeli perusahaan tersebut di harganya ya, membeli perusahaannya di bawah nilai wajarnya ya. Jadi jangan di harga super premium ya, di pucuk ya, di terlalu mahal gitu, karena nanti akan rawan koreksi gitu ya, nanti mengalami capital loss dan akhirnya kita yang mengalami kerugian gitu. Jadi sebelum berinvestasi gitu ya, teman-teman mungkin yang masih pemula, yang kurang dari setahun gitu ya, gunakan akal sehat Anda gitu ya. Jadi jangan mudah ikut-ikutan orang, jangan mudah FOMO, jangan mudah percaya rekomendasi, mudah percaya analis, mudah percaya rumor, berita gitu, dan juga jangan percaya kepada saya ya. Jadi teman-teman itu harus analisis sendiri, bikin conviction sendiri gitu ya, mengapa saham itu harus dibeli gitu ya. Jadi ada alasannya yang jelas. Dan karena tadi disebutkan dengan nilai wajar gitu, saya mengikuti konsep value investingnya. Saya lakukan ini dari 2016 sampai sekarang. Metodenya sebenarnya sama aja gitu ya, simpel-simpel aja, semua orang pasti pada tahu gitu ya. Jadi saya akan membeli ketika harga sahamnya ini di bawah nilai wajar ya, pakai PBV sama dengan 1. Jadi saya cicil beli gitu ya, ketika PBV-nya kembali lagi ke 1 atau mencapai 1, saya take profit gitu ya, atau hold lebih lama kalau memang perusahaan tersebut kinerjanya bagus gitu ya. Dan dari tabel gitu, misalnya saya belinya di 0,85 ya, profitnya cuma 17%. Beli di 0,75 ya, profitnya cuma 33% ya, dan seterusnya gitu ya. Jadi metode yang saya biasa lakukan ini bukanlah metode yang mencari multi bagger gitu, yang mencari yang untung ratusan persen gitu. Jadi memang agak unik sekaligus aneh juga gitu ya. Banyak yang bilang seperti itu. Dan jadi prinsipnya seperti apa gitu, ini berlaku untuk secara umum ya. Jadi kita memang harus sabar, harus orientasinya jangka panjang ya. Kita nggak bisa mengharapkan keuntungan itu sebulan, 2 bulan, 3 bulan gitu, keuntungan besar gitu ya. Itu agak sulit itu ya, kecuali keberuntungan berpihak kepada kita gitu. Dan pastinya gitu ya, kita harus fokusnya pada value gitu ya, nilai intrinsik perusahaan yang sifatnya subjektif setiap orang. Jadi kalau misalnya teman-teman hitung valuasinya pakai DCF, pakai DDM, pakai enterprise value, EV/EBITDA gitu, atau valuasi lainnya silahkan gitu ya. Cuman kalau saya ya memang saya pakai PBV ya. Jadi fokusnya di book value ini berubah setiap 3 bulan sekali. Saya update tiap kuartal gitu ya. Nanti keluar book value, lalu saya analisis kinerjanya bagaimana, baru nanti akan saya tentukan entry price-nya mau dimasuknya di range berapa PBV-nya. Dan kenapa saya sampaikan seperti ini ya, selalu di tiap sesi, tiap video saya sampaikan gitu ya, ini sebagai bentuk edukasi saya kepada rekan-rekan investor gitu. Dan tadi kenapa ya prinsipnya harus seperti ini? Tadi ya, harga saham itu nanti pada akhirnya akan mencerminkan kinerja perusahaan dalam jangka panjang ya, bukan jangka pendek gitu aja. Kalau jangka pendek jangan heran ketika ada perusahaan yang buruk dia digoreng naik gitu ya. Ya karena kadang jangka pendek itu nggak ada hubungannya. Toh nanti dalam jangka panjang juga akan kembali lagi ke nilai yang seharusnya.
gitu. Makanya kenapa jangan kaget banyak perusahaan itu yang dihargai 50, gocap atau kurang dari 50, karena ketika dicek dari laporan keuangan itu ternyata memang bermasalah gitu ya. Jadi memang pantas dihargai sekian gitu ya. Nah, jadi memang kita harus hati-hati dalam memilih perusahaan. Jadi untuk saya sendiri, saya pakai analisis apa? Saya sedikit dari fundamentalnya, khususnya di laporan keuangannya aja, sedikit rasio dan valuasi sahamnya gitu. Jadi saya nggak cover semua analisis gitu ya. Silahkan teman-teman boleh cari gitu ya dari berbagai macam sudut pandang gitu ya. Mungkin ada yang bahas ekonomi dan makronya, industrinya, analisis perusahaan dan lainnya, silahkan gitu ya. Kalau saya mungkin hanya cover di yang saya sebutkan aja. Dan kenapa harus paham gitu ya laporan keuangan gitu, karena dari neraca, laba rugi dan arus kas ini nanti akan bercerita tentang kondisi perusahaannya gitu ya, lagi sehat nggak gitu ya, lagi utang terlalu besar gitu ya. Jadi kita bisa tahu gitu ya semuanya gitu. Dan pastinya gitu ya, ada 7 ciri perusahaan sehat gitu ya, versi Edwin, versi saya gitu ya. Dan ini yang di dalam kurung inilah pos-pos keuangan yang biasa saya gunakan gitu. Apa aja? Ya ini, bisnisnya sehat, uang kasnya nyata gitu, likuiditasnya cukup ya, keberlangsungan operasinya baik, bisa bayar dividen, nggak bergantung utang terlalu besar, bertumbuh, berekspansi jangka panjang, dan juga menjaga kepercayaan kita investornya dan juga kreditornya yang pemberi pinjaman. Dan pastinya kita investor ini nanti akan diuntungkan lewat apa? Lewat valuasinya yang akan cenderung naik kalau memang kinerja perusahaannya bagus ya, dan harga sahamnya cenderung stabil. Kalau misalnya ada penurunan jangka pendek gitu ya, nanti dia akan kembali lagi dan atau mungkin naik lebih tinggi selama kita membelinya itu di harga yang nggak super premium gitu ya. Jadi perhatikan harga beli kita gitu. Nah, pastinya nanti GMF ini nanti akan saya screening gitu ya dengan 7 syarat utama saya gitu ya: dividen, saldo laba, PBV, PER, CFO, CFI, CFF gitu ya. Dan ini semuanya nanti akan dipindahkan di Excel seperti ini ya, dan teman-teman bisa download gratis ya, linknya ada di deskripsi video, passwordnya ALK Edwin gitu. Nah, oke. Jadi kita langsung aja langsung ke bagian analisis ya. Nah, untuk Garuda GMFI saya udah menemukan data-datanya ya, mencari data pembagian dividen ya, dan ternyata nggak ada gitu, perusahaan ini sama sekali nggak bagi dividen gitu, jadi nggak menarik ya. Terakhir bagi dividen itu tahun 2018 ya, udah kelamaan gitu. Dan perusahaan yang nggak bagi dividen gitu ya, buat saya ini nggak menarik karena nggak ada nilai tambah yang bisa ditawarkan oleh perusahaan gitu, nggak ada yang bisa kita nikmati gitu. Dan artinya perusahaan ini juga mungkin nggak stabil, mungkin rugi melulu gitu ya, atau mungkin lagi susah arus kas gitu. Kalau terakhir 2018 sampai sekarang 2025, berarti berapa tahun? 6 tahun, mungkin lagi nggak sehat gitu ya perusahaannya. Tapi kita nanti cek bersama-sama ya. Ini satuannya USD, kita pindahkan juga USD ya. Nah, udah ya. Nah, yang dipindahkan apa? Yang pertama seperti biasa ya, kas tara kasnya harus dipindahkan gitu. Dan ini lihat nih ya, ada penurunan kas ya. Di sini ada penurunan kas yang agak lumayan gitu ya. Dan kenapa kas ini penting gitu? Karena kas tara kas ini adalah uang yang berada di dalam dompet perusahaan gitu. Jadi uang kas itu digunakan untuk apa? Untuk bayar operasional, untuk bayar ekspansi usaha, dan juga untuk bayar pinjaman ke bank kalau ada gitu ya. Jadi kalau nilai terlalu kecil, hati-hati, nanti bisa terganggu salah satu atau mungkin ketiganya. Kalau nilainya terlalu besar, hati-hati juga, bisa jadi perusahaan itu kurang pintar dalam memanage kelebihan kasnya gitu. Padahal kan uang kas itu bisa dinikmati gitu ya untuk keuntungan pemegang sahamnya ya. Misalnya misalnya mungkin bayar dividen lebih tinggi, atau mungkin bayar beban utang gitu supaya bunganya lebih rendah, atau mungkin ekspansi usaha gitu, atau untuk buyback saham gitu ya, beli saham treasury gitu ya. Jadi harus cari yang pro kepada kita pemegang sahamnya. Nah, lalu kita cek ke bagian apa? Ke bagian ekuitas ya. Dan ini nih kita lihat yang terpenting adalah saldo laba. Yang ini nih. Nah, lihat nih, menarik nih, perusahaan ini mirip-mirip kayak kamu yang tadi sebelumnya tuh, GIAA gitu ya. Jadi perusahaan ini nggak punya saldo laba ya, nilainya negatif saldo labanya gitu ya. Nah, ini tuh, kalau saldo labanya negatif, istilahnya itu adalah akumulasi kerugian atau defisit, atau akumulasi defisit. Nah, sebenarnya saldo laba ini apa? Saldo laba ini adalah total akumulasi keuntungan yang telah dihasilkan perusahaan dari pertama kali perusahaan berdiri sampai sekarang 2025 Q2 di luar dividen yang dibagikan
gitu. Jadi kalau saldo labanya negatif gitu ya, artinya ini perusahaan rugi terus gitu dari pertama kali berdiri sampai sekarang rugi melulu gitu ya. Jadi GMFI telah mengakumulasi kerugian dari dulu sampai 2025 Q2 itu sebesar 540 juta USD gitu ya. Nggak pernah untung gitu ya, perusahaannya berarti di mata saya ini bermasalah gitu ya. Ya iya dong, perusahaan yang nggak pernah untung masa dibilang perusahaan sehat. Itu buat saya ini nggak menarik ya, bermasalah gitu ya. Nah, jadi kalau perusahaan yang saldo laba negatif nggak akan mungkin bisa membagikan dividen kecuali sudah membalikan saldo labanya ini menjadi positif gitu. Jadi jangan harap gitu ya ini bisa bagi dividen gitu ya. Kalau misalnya keuntungan dari $1 juta ya berarti perlu 540 tahun ya untuk membalikan saldo labanya ini. Gitu. Dan langsung kita cek, dan ini juga sama ya, sama ekuitasnya negatif ya. Artinya apa? Lihat nih ya nih, modalnya segini ya, tapi modalnya 300 juta USD, total kerugiannya 540 juta USD gitu. Udah defisit modal gitu, ini udah perusahaan nggak sehat gitu secara struktur modal, ini rugi melulu gitu ya nih ya, negatif ya, nggak ada nilainya gitu ya. Di GIAA saya sebut apakah kerugiannya 100%, nggak jadi gitu ya, saya tulisnya kerugiannya 99% untuk di nanti covernya si GMFI atau sama si GIAA gitu. Jadi ini perusahaan udah nggak menarik ya, jelas nggak menarik. Katanya ya udah, jadi kalau nggak benar ya udah langsung close aja laporan keuangannya ya, nggak usah dianalisis lebih lanjut, seharusnya sih begitu. Cuman kembali karena ini saham request ya, kita jadi belajar gitu ya untuk menilai perusahaan. Kita cek langsung ke laba rugi ya. Yang terpenting itu adalah pendapatan. Nah ini lihat nih ya, pendapatannya juga turun. Artinya apa? Barang atau jasa yang ditawarkan perusahaan ini kurang menarik gitu, kurang relevan gitu ya, mungkin kurang disukai oleh customernya gitu, karena ada mengalami penurunan gitu ya. Perusahaan ini nggak bertumbuh. Perusahaan bertumbuh itu revenue-nya naik gitu ya, jadi cenderung naik gitu, bertumbuh. Dan ini pendapatan nanti dikurangi oleh beban gitu ya, beban COGS ya, harga modal barang atau jasa, nanti keluar laba bruto. Dan ini sama ya gitu, ini nggak ada laba brutonya. Sebenarnya bisa aja sih dicari gitu ya, kira-kira yang mana, cuman kalau nggak ada ya udah kita kosongkan aja. Sebenarnya laba bruto ini penting gitu ya, karena untuk melihat inti efisiensi perusahaan dan juga untuk melihat gitu ya kemampuan perusahaan untuk menempatkan barang atau jasa itu harganya itu jauh di atas harga modal gitu. Jadi GPM-nya nanti bisa lihat gitu tinggi gitu. Tapi kalau GPM-nya rendah berarti marginnya rendah gitu, marginnya tipis gitu, ruang untuk net profit margin juga akan sedikit gitu. Dan nanti laba bruto nanti dikurangi oleh beban lain-lain tuh ya, beban. Nanti keluarlah laba tahun berjalan ya, inti dari laporan laba rugi yang suka muncul di berita. Nah nilainya yang ini tuh, cuman ini memang dia ada perbaikan sedikit ya gitu ya, dia saldonya berkurang sedikit. Nah ini kita lihat nih ya nih gitu ya. Nah ini nilai kita pindahin dulu ya. Nah teman-teman bayangkan gitu ya, kalau misalnya perusahaan GMFI ini di setahun kan gitu, ini kan kalau di setahun kan misalnya jadi 160 ya. Nah butuh berapa tahun untuk bisa menutup si saldo laba ini gitu ya. Mungkin hampir 30 tahun ke atas ya, 30 tahun lebih kan. Kalau 160 berarti berapa nih? 3 tahun ya. Kalau misalnya 160 ya berarti perlu 3 tahun. Enggak, ini saya salah ketik lagi. Ya ampun, salah ketik ya. Nah ini pantesan ya agak salah ketik ya, berarti benar 30 tahun gitu untuk bisa kutip mengubah saldo laba negatif gitu ya. Dan saya tadi ada yang kelewat ya, saldo laba ini gitu, ini penting sekali gitu. Kenapa gitu ya? Karena tadi ya, kalau misalnya saya kasih ilustrasinya gini, teman-teman punya modal awal bisnis harganya 3 miliar ya, tahun pertama untung, saldo labanya naik tuh, untung kan akumulasi keuntungan ya, untung, terus sempat ada rugi, nanti dia akan mengurangi saldo laba kayak gini ya tuh, tapi untung lagi tuh, jadi saldo labanya akan bertambah di akhir gitu ya, modal 3 miliar jadi 4,5 miliar gitu ya. Jadi kerugian yang terjadi sementara ini apakah dia menghapus keuntungan? Enggak ya, karena masih ada sisa cadangan labanya tuh gitu. Jadi perusahaan masih tetap profit. Tapi kalau dia defisit ya, modalnya 3 miliar ya, rugi, lalu tiba-tiba di berita biasanya muncul tuh ya, untung besar gitu ya. Lihat dulu saldo labanya masih defisit enggak?
Kalau misalnya masih defisit, ya artinya perusahaan masih tetap menanggung kerugian dari masa lampau. Ya, buat apa beli perusahaan yang defisit terus? Kalau saya sih nggak pernah cari perusahaan yang seperti ini. Tuh, dan alhasil kalau defisit terus tadi modalnya kegerus. Ya, yang tadi sedangkan kita udah lihat gitu ya di si GMF ini ekuitasnya negatif, udah kegerus ya. Kalau kegerus ya berarti udah tinggal tunggu aja suntikan modal. Kita mau gimana lagi? Gitu ya, suntikan modal, rugi terus suntik modal lagi, rugi suntik modal lagi. Gitu. Jadi saya sih nggak akan cari perusahaan seperti ini, mau gimana pun harganya digoreng ke 100.000 gitu ya. Oh, itu saya nggak peduli gitu ya, saya nggak akan mencari saham-saham yang seperti ini gitu karena saya carinya fokusnya yang tadi apa, bagi dividen dulu, bagus dulu, sehat dulu ya, baru bicara harga gitu. Jadi kalau misalnya harga digoreng naik, saya nggak peduli gitu ya, dan ini nggak sehat gitu ya, nggak sehat. Cuman memang dia masih profitable ya, PER di bawah 15 ya, masih lumayan lah gitu ya. Cuman ini ya tadi kan ada penurunan laba gitu, PER jadi naik. Nah, lalu kita cek ke bagian arus kas gitu ya. Nah, maka jadi teman-teman harus hati-hati tadi ya. Di berita itu kan kadang bombastis ya, laba bersih. Cek dulu ya, masih negatif nggak saldo labanya gitu. Nah, lagi kita cek ini ya deal arus kas ya untuk memvalidasi gitu pendapatannya si GMFI. Nah, ceklah langsung di penerimaan kas yang ini. Ya, nah ini kita pindahkan dulu. Nah, gitu ya, harus dipindahkan seperti ini. Kenapa gitu ya harus dipindahkan ya di shift sini gitu. Karena ini adalah uang yang diterima oleh perusahaan dari customer gitu ya. Ini ada rasionya tuh 96% ya, cukup baik kita udah bukan cukup baik lah, mendekati 100%. Tapi kan periode sebelum ini kurang bagusnya di bawah 90%. Maksudnya gimana? Teman-teman punya bisnis 1 miliar gitu ya, jual barang 1 miliar gitu ya. Tapi customer cuma bayar 960 juta. 40 jutanya kemana? 40 jutanya itu nanti teman-teman harus tagih gitu, ada piutang-piutang yang belum tertagih gitu. Jadi cari kalau bisa yang mendekati 100%. Jadi customer tuh bayar sesuai dengan harganya gitu, kita terima uang sesuai dengan harga yang kita tawarkan gitu ya. Jadi kalau si GMF ini dia kan mengaku pendapatan 178 juta gitu ya, uang yang terima cuma 172 juta gitu ya. 6 juta nanti harus jadi piutang yang harus ditagih nanti untuk menilai kemampuan perusahaan untuk melakukan penagihan piutang gitu ya. Bagus enggak? Gitu, kalau bagus dia setidaknya harusnya 100% ke atas, kita mendekati 100%. Dan ingat, uang kas yang diterima itu digunakan untuk apa? Bayar operasional. Tuh, bayar supplier, bayar karyawan, bayar pajak, bayar beban bunga, keluarlah net CFO. Nah, ini nih nilai positif ya, ini bagus. Artinya perusahaan ini menghasilkan uang tunai dari bisnisnya. Gitu ya. Jadi kalau net CFO-nya negatif, gitu artinya perusahaan itu dia nggak akan sehat gitu. Habis terus bentuk bayar operasional gitu ya. Dan jangan tergila-gila sama net CFO gitu ya, karena ada beberapa orang itu dia fokusnya CFO terus gitu ya. Itu saya juga nggak ngerti gitu ya kenapa, karena sebenarnya harusnya seimbang gitu ya. Jadi kalau misalnya dia rugi terus tapi CFO-nya positif, ya berarti kan dia lagi rugi tapi manajemen kasnya bagus. Ingat, kalau rugi terus nanti akan menggerus kan tadi si modal gitu. Jadi harus seimbang gitu. Kalau misalnya laba bersihnya dia positif tapi CFO-nya negatif, berarti mungkin hanya untung di atas kertas, kita nggak ada uang tunainya gitu. Jadi teman-teman harus menganggap kita kayak punya perusahaan sendiri aja, dan uangnya ini digunakan nanti untuk apa lagi? Untuk ekspansi, tuh ekspansi usaha itu, pembelian aset tetap, kita bla bla bla, nilainya negatif ya. Ini perusahaan masih bagus ya, masih berekspansi. Nah, harus yang seperti nilai negatif gitu. Kalau yang bagus negatif gitu. Kalau positif ya belum tentu negatif juga. Mungkin perusahaan sedang menahan ekspansinya. Lalu dia digunakan untuk apa tuh? Untuk aktivitas pendanaan atau pembayaran pinjaman. Tuh, kalau penerimaan pinjaman dia positif. Kalau pembayaran pinjaman dia negatif. Tuh, bayar pinjaman, bayar lagi liabilitas. Nah, nilai negatif seperti ini harus yang bagus seperti ini. Ada perusahaan berusaha untuk melunasi utangnya. Gitu ya. Kalau dia ngambil utang terus gitu ya gawat dong ya, beban bunga makin besar, kita pemegang sahamnya dapat apa gitu ya. Cuman memang ini ada penurunan kas juga, jadi perusahaan ini masih merogoh koceknya gitu untuk bayar tadi ya, untuk mungkin bayar pinjamannya gitu ya dari dompet. Mungkin makanya itu penyebab kenapa ada penurunan kas di sini gitu. Nah, jadi untuk GMFI gimana menurut saya gitu ya udah jelas ya, ini nggak menarik karena nggak ada bagi dividen, nggak ada nilai tambah yang ditawarkan untuk kita, nggak bisa dinikmati oleh kita pemegang sahamnya. Lalu juga ini defisit ya, dia buat saya tadi perusahaan yang defisit, yang saldo laba negatif itu cenderung perusahaan yang bermasalah, itu nggak pernah untung.
PBV-nya negatif gitu, potensi profit ya minus 99% ya. Cuma memang dia masih profit ya, masih profit gitu ya. Secara manajemen kasnya juga bagus ya, PR-nya juga ini kan kurang dari 15 gitu ya. Ya kalau misalnya dia bisa bertahan seperti ini ya mudah-mudahan aja, mudah-mudahan dia bisa melunasi piutangnya. Cuman kembali ya ini kan secara struktur ekuitas ini kan nggak sehat ya, jadi mungkin ya kalau udah kayak gini ya pasti bergantung lagi sama suntikan modal gitu ya. Saya rasa sih seperti itu ya. Jadi kesimpulannya GMFI tidak menarik buat saya gitu, dan saya nggak peduli apabila harga sahamnya nanti digoreng gitu ya ke 100.000 atau ke berapa lah, nggak tahu, saya nggak peduli, karena kembali fokusnya adalah mencari perusahaan yang baik terlebih dahulu gitu ya, bukan ke harga gitu. Oke teman-teman, saya rasa itu aja sharing untuk GMFI kali ini gitu ya. Nah teman-teman, kalau misalnya ada request saham gitu ya, boleh sampaikan, tapi nanti akan saya tampung dulu ya, karena saya akan memprioritaskan saham-saham yang terbit di 2025 Q3 dulu gitu. Dan kalau memang ada pertanyaan seputar investasi saham, boleh disampaikan juga gitu ya, nanti saya respon. Nah, jadi untuk GMFI menarik atau enggak gitu ya, boleh teman-teman kasih pendapatnya, sharing gitu di kolom komentar gitu, supaya kita sama-sama bisa lihat, bisa belajar juga gitu ya, melihat sudut pandang yang lain. Oke teman-teman, itu aja. Sekali lagi terima kasih gitu ya. Semoga bermanfaat, semoga bisa memperkaya pandangan teman-teman dalam menilai suatu perusahaan. Saya Edwin dari channel Analisis Laporan Keuangan. Sampai jumpa di video-video berikutnya.